Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Konsumerisme merupakan paham yang mendorong manusia untuk menjalankan proses konsumsi barang dan jasa hasil produksi dengan berlebihan secara sadar dan berkelanjutan. Konsumerisme menyebabkan orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren yang ada. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya. Konsumerisme menggoda dengan iklan yang terus-menerus membombardir mata, telinga, dan pikiran manusia melalui berbagai media untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan. Konsumerisme menghasilkan ketamakan, hasrat berkelanjutan untuk memiliki barang dan uang lebih banyak dari yang diperlukan. Konsumerisme mendorong terciptanya ketamakan merata di dalam masyarakat. Ketika orang dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat yang berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya, orang akan menganggap bahwa kehidupan memang seharusnya begitu. Ketika orang dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat yang berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya, orang akan menganggap bahwa kehidupan memang harus seperti itu. Praduga adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang diterima begitu saja sebagai kebenaran, sehingga tidak dianggap perlu untuk dibuktikan. Seringkali berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan orang dibuat berdasarkan praduga tertentu. Yesus Kristus menerangkan tentang bahayanya memiliki keyakinan salah, menggunakan seorang kaya yang tanahnya berlimpah hasilnya sebagai gambaran. Orang kaya ini telah memiliki banyak harta untuk dirinya, tetapi hasrat untuk memiliki lebih banyak lagi harta benda menguasai dirinya. Karena itu dia membangun lumbung yang lebih besar lagi dan mengisinya dengan banyak barang yang disediakan untuk jiwanya. Orang kaya ini berusaha memuaskan kebutuhan jiwanya dengan memperbanyak jumlah barang yang diperlukan tubuh. Dia berpikir dengan mengumpulkan dan menyiapkan banyak barang, maka jiwanya akan terpuaskan. Orang kaya ini berusaha mencari rasa aman dari tersedianya kebutuhan jasmaninya dalam jumlah besar. Dia menduga dengan menyediakan kebutuhan jasmaninya dalam jumlah besar, hidupnya akan terpelihara dalam jangka panjang. Orang kaya ini telah salah memahami hakikat manusia. Dia berpikir bahwa manusia hanya memerlukan kebutuhan jasmani saja. Orang kaya ini mewakili banyak orang lainnya yang berpikir bahwa keberlangsungan hidupnya ditentukan oleh tersedianya banyak barang yang diperlukan tubuhnya. Orang kaya ini mewakili pandangan banyak orang yang menganggap manusia sebagai binatang cerdas yang hanya memiliki tubuh yang terlihat mata. Padahal manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh adalah bagian yang terlihat mata, sedangkan jiwa adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata, tetapi menjadi penggerak dari tubuh. Tubuh manusia memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Tubuh manusia memerlukan pakaian supaya terlihat lebih sopan dan enak dilihat. Tubuh manusia juga memerlukan tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan. Jika segala yang diperlukan tubuh terpenuhi, akan membuat hidup manusia lebih nyaman. Ketika jiwa manusia yang tidak terlihat mata, tetapi menjadi penggerak dari tubuh, diambil darinya, orang mengalami kematian. Itulah yang terjadi kepada orang kaya yang diceritakan Yesus Kristus. Berbagai barang yang dikumpulkan dalam jumlah besar yang diharapkannya bisa membuat hidupnya tetap berlangsung, ternyata tidak bisa membuat jiwanya tetap bersama tubuhnya. Berbagai barang yang dikumpulkan dalam jumlah besar yang diharapkannya bisa membuat hidupnya tetap berlangsung,
ternyata tidak bisa membuatnya tetap hidup. Hidup manusia bisa berakhir kapan saja, dan hidup manusia itu singkat. Karena itu, Yesus Kristus memperingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Hasrat berkelanjutan untuk memiliki barang dan uang lebih banyak dari yang diperlukan akan mendorong orang mencari dan mengumpulkan banyak uang dengan segala cara yang dianggap perlu. Padahal orang memerlukan sedikit dalam hidupnya, tetapi memiliki sangat banyak keinginan. Ketika orang membaktikan diri untuk mencari dan mengumpulkan banyak uang supaya memiliki banyak barang, orang akan mengabaikan kebutuhan jiwanya. Akibatnya, jiwanya akan segera menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Padahal keberlangsungan hidup manusia tergantung kepada jiwanya. Kebahagiaan hidup manusia tergantung kepada jiwanya. Jiwa manusia memerlukan firman Tuhan sebagai makanan dan minuman untuk membuatnya tetap hidup. Itu sebabnya Yesus Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus Kristus mengandaikan dirinya seperti roti, bukan sekedar roti biasa, tetapi roti hidup. Dengan menggambarkan dirinya sebagai roti, Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa bertemu dengan dirinya adalah hal terpenting yang diperlukan jiwa manusia. Karena itu, dia melanjutkan dengan kalimat, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Datang kepada Yesus Kristus akan memberikan jaminan kebutuhan jiwa manusia terpenuhi. Sebagaimana makanan bagi tubuh yang harus dikonsumsi setiap hari supaya tetap kuat dan sehat, maka datang kepada Yesus Kristus harus dilakukan setiap hari untuk menjamin bahwa jiwanya sehat terus. Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Datang kepada Yesus Kristus saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus harus dilakukan dengan mendengarkan suaranya. Dengan mendengarkan suaranya setiap hari dan mempercayai apa yang dikatakannya, orang akan mendapatkan jaminan bahwa kebutuhan jiwanya terhadap air kehidupan akan terpenuhi. Jiwa yang memperoleh makan rohani yang cukup adalah jiwa yang mengalami kedamaian. Jiwa yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah jiwa yang sejahtera. Jiwa yang memperoleh makanan dan minuman rohani adalah jiwa yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki.